Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman di NSA. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini Kang Darman akan menyampaikan perihal tentang perketuhanan bukan dengan permainan rasa. Karena rasa adalah wilayah jasad. Kenapa? Kan ada yang namanya ngaji rasa, ya. Kalau ngaji rasa, apa yang dirasakan dari Allah Ta'ala? Gimana kita merasakan Allah Ta'ala dalam perjalanan rohani kita? Ketika kita masih bermain rasa, kita akan terlena oleh rasa itu dan kita akan terjebak. Karena Allah tidak bisa dirasakan, tapi Allah cukup disadari. Dan menyadari Allah yang mendekat, itu tanda-tanda orang yang beriman. Dengan bahasa lain, itulah sadar Allah dalam eksistensi kehidupan kita di alam nyata ini. Nah, karena setiap manusia yang dikasih kesadaran oleh Allah Ta'ala tidak dipergunakan untuk beribadah kepadanya, maka dia akan mengalami suatu goncangan jiwa. Dengan bahasa lain, sakit jiwanya. Walaupun tidak sakit, ya seperti kita, namun jiwanya sakit karena tidak bisa menyadari Allah yang Maha Dekat, dan tidak dibisakan karena ditutup oleh Allah mata kesadarannya, yaitu mata batin. Nah, contoh ketika Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir alaihissalam, apakah ketika Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan Musa dengan rasa? Tidak. Kenapa tidak? Contoh, menyontohkan, mengajarkan Musa. Kepada Musa itu kan membunuh anak, terus merobohkan bangunan yang lagi dibangun karena megah, terus membocorin perahu para nelayan. Kan itu suatu yang tidak main rasa dan di luar logika kan. Ketika seperti kita karena membawa ilmu. Nah, jadi hakikatnya Allah itu tidak membawa ilmu, tidak memainkan rasa, tidak mengolah rasa, tidak mengolah pikiran. Seperti itulah seperti Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Musa, maka sadari Allah yang Maha Dekat. Ketika sudah menyadari Allah yang Maha Dekat, Nabi Musa pun dipahamkan langsung oleh Allah Ta'ala. Alastu birobikum, bukankah kami ini Tuhanmu? Ya, jadi seperti itulah orang yang berketuhanan secara hakiki pasti akan belajar langsung kepada Allah dan dipahamkan langsung oleh Allah. Ya, kadang kita itu bisa dan dibisakan oleh Allah, dan ketika kita itu merasa bisa atas kehendak diri sendiri, yaitu kesombongan. Bukan suatu kebenaran, tapi itu kedustaan belaka. Kalau masih ada yang namanya saya bisa kan, maka itulah rasa yang selalu menipu perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Allah menciptakan hati, kolbu, yang isinya itu rasa. Rasa itu ada sebagai alat pengecap. Di mana wujud rasanya itu? Di ujung lidah. Ketika kita merasakan asin, ya rasanya asin. Ketika kita merasakan manis, ya pasti manis. Tapi semua itu harus mengalami. Nah, jadi rasa harus pada mananya rasa, yaitu tempatnya rasa untuk merasakan apa yang dikecap oleh lidah kita. Nah, ketika sudah merasakan itu, maka kita harus menyadari bahwa yang memberi rasa itu adalah Allah Ta'ala. Bukan dengan rasa ke Allah itu, tak menyadari bahwa rasa itu Allah menciptakan dan memberi sebagai pelengkap diri manusia untuk merasakan pahit, manis, asam, panas, dingin.
Kalau merasa, oh saya ini merasa miskin, saya merasa jelek, saya merasa kaya, saya merasa ganteng, saya merasa cantik, itulah kesombongan karena tidak menggunakan kesadaran yang Allah berikan sebagai anugerah. Maka celakalah bagi kita semua. Maka ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Berketuhanan yang benar, bertauhid yang benar. Karena apa? Rasulullah juga pada waktu itu tidak mau dituhankan oleh umatnya. Tetap bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sekali-kali mengutuskan benda-benda yang ada, yaitu dituhankan oleh kalian. Karena apa? Itu adalah kemusyrikan. Ketika di situ ada rasa dan merasa lalu menerima, maka itulah kesadaran yang kita hakiki. Marilah saudara dan saudari dimanapun berada, kita belajar berketuhanan dengan sesungguh-sungguhnya, tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi sesama jamaah Zikir Nafas dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.